Halo teman-teman, saat ini saya ingin mempresentasikan UAS e-commerce business. Soalnya adalah sebuah UMKM fashion di Bandung yang awalnya menjual produk secara offline mulai mengadopsi model e-commerce berbasis marketplace seperti Shopee dan Tokopedia, serta menggunakan pembayaran digital seperti QRIS dan e-wallet. Namun, setelah 6 bulan, laporan keuangan menjadi semakin tidak akurat dan banyak transaksi tidak tercatat dengan benar. Pemilik bisnis tidak memahami bagaimana mencatat transaksi diskon promosi dari platform, biaya layanan, serta retur barang yang terjadi secara digital. Soal A. Analisis masalah akuntansi yang timbul akibat transisi dari sistem penjualan offline ke sistem e-commerce berbasis platform digital. Jawabannya adalah peralihan dari penjualan offline ke sistem e-commerce bisnis berbasis marketplace seperti Shopee dan Tokopedia menyebabkan tantangan baru dalam pencatatan transaksi. Banyak transaksi tidak tercatat dengan baik karena yang pertama, pemilik belum memahami cara mencatat diskon, biaya layanan, dan retur secara digital. Kedua, tidak adanya sistem pencatatan yang terintegrasi menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Yang ketiga, proses manual membuat pencatatan rawan kesalahan. Soal B, identifikasi dan jelaskan 3 resiko utama terhadap akurasi pelaporan keuangan dalam transaksi e-commerce, termasuk dari sisi pengakuan pendapatan, beban, dan retur barang. Jawabannya adalah yang pertama, pengakuan pendapatan tidak akurat. Transaksi yang tercatat sebagai pendapatan belum dikurangi diskon promosi, cashback, dan voucher dari marketplace. Risikonya adalah pendapatan dicatat terlalu tinggi atau overstate revenue. Yang kedua, biaya-biaya tidak terdeteksi. Biaya layanan platform seperti admin fee, biaya iklan tidak tercatat secara sistematis. Risikonya adalah beban operasional tidak dilaporkan menyebabkan laba bersih tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Ketiga, retur barang dan pengembalian dana tidak tercatat. Refund dan retur digital sering terjadi, namun tidak selalu diikuti dengan pencatatan jurnal akuntansi. Resikonya adalah stok dan kas tidak sesuai dengan kondisi real. C. Berikan usulan sistem pencatatan transaksi e-commerce yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan. Jawabannya, yang pertama, pisahkan akun penjualan per marketplace dan metode pembayaran seperti catat penjualan Shopee, Tokopedia, penjualan tunai, QRIS, e-wallet secara terpisah. Kedua, catat seluruh penerimaan penjualan bruto. Pencatatan harus dilakukan atas nilai total penjualan sebelum diskon. Ketiga, buat akun terpisah untuk diskon dan biaya admin. Misalnya akun diskon marketplace dan beban admin marketplace. Keempat, retur barang terintegrasi. Jika terjadi retur, catat pengurangan penjualan di akun returan serta kembalikan nilai persediaan atau inventaris bila barang masuk kembali. Kelima, rekonsiliasi rutin. Review berkala atas laporan penjualan dari marketplace dengan pencatatan internal. Soal C, soal D, bagaimana mencatat potongan harga dari marketplace? Jawabannya adalah penjualan bruto, transaksi penjualan bruto, kas atau bank atau piutang masuk ke akun debit dan penjualan masuk ke akun kredit. Transaksi potongan harga, diskon promo masuk ke akun debit dan penjualan dimasukkan ke akun kredit. Contoh, penjualan baju 250.000, diskon marketplace-nya 50.000, debit akun kas, bank atau piutang masuk ke debit 200.000, diskon promo 50.000 masuk ke akun debit sehingga kredit penjualannya 250.000 dan jurnalnya balance. Soal E, bagaimana mencatat biaya admin platform e-commerce? Jawabannya adalah transaksi biaya admin marketplace dimasukkan ke debit, dan kas atau bank atau piutang dimasukkan ke kredit. Contoh, biaya admin 4% dari 250.000 adalah Rp10.000. Dan beban admin dimasukkan pada debit 10.000 dan kas atau bank atau piutang dimasukkan ke kredit Rp10.000 sehingga semuanya balance. Bagaimana mencatat biaya admin platform e-commerce? Jawabannya adalah transaksi biaya admin
F. Bagaimana mencatat retur barang dan pengembalian dana digital? Jawabannya adalah retur penjualan, transaksi, masukkan ke debit, dan kas atau bank atau piutang masukkan ke kredit, update inventaris persediaannya masuk ke debit, dan HPP masuk ke kredit. HPP adalah harga pokok penjualan. Retur akan terlihat di akun retur penjualan dan kas berkurang jika uang dikembalikan. Inventory bertambah jika barang dapat dijual kembali. G. Evaluasi peran integrasi sistem Point of Sales atau POS dan software akuntansi berbasis cloud seperti Journal.id, Accurate Online dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi pencatatan transaksi e-commerce. Jawabannya adalah efisiensi, waktu, integrasi antara sistem POS dan aplikasi akuntansi seperti Journal ID dan Accurate Online meminimalkan kebutuhan pencatatan manual, mempercepat proses rekonsiliasi keuangan, serta memastikan pembaruan informasi dilakukan secara instan. Kedua, akurasi tinggi. Setiap transaksi langsung tercatat secara otomatis sehingga mengurangi peluang kesalahan input data, menghindari tindakan kecurangan, dan mencegah data ganda pada pembukuan. Ketiga, transparansi dan akses data. Seluruh laporan keuangan dan riwayat transaksi dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Sangat cocok untuk bisnis yang memiliki banyak cabang atau menjalankan penjualan lintas kanal. Keempat, pencatatan multimetode pembayaran. Sistem mendukung pencatatan berbagai jenis pembayaran, baik tunai maupun digital seperti QRIS, e-wallet, secara terintegrasi pada suatu platform. Kelima, mendukung pelaporan pajak. Semua transaksi dicatat secara tertib, sehingga pembuatan laporan pajak bulanan dan tahunan menjadi lebih mudah serta akurat. H. Jelaskan implikasi perpajakan yang harus diperhatikan termasuk PPN dan pelaporan PPh atas transaksi digital tersebut. Jawabannya adalah yang pertama PPN, pajak pertambahan nilai. Jika penjualan melalui marketplace dan pembayaran digital melebihi ambang batas pengusaha kena pajak atau PKP, maka UMKM tetap harus memungut PPN meskipun pembayaran dilakukan secara elektronik atau digital. Marketplace biasanya bertindak sebagai pemungut PPN, namun pelaku usaha tetap bertanggung jawab untuk memonitor dan mencatat setiap transaksi PPN, serta memastikan laporan sesuai dengan faktur pajak elektronik yang berlaku. Kedua, PPh atau pajak penghasilan. Seluruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan di platform digital, termasuk hasil promosi, komisi, atau fee, wajib dilaporkan sebagai penghasilan. Laporan keuangan harus dibuat secara rinci dan akurat, mencakup seluruh omset serta biaya-biaya bisnis yang relevan agar perhitungan PPh untuk UMKM menjadi tepat dan sesuai aturan. Ketiga, dokumentasi dan pelaporan. Selalu arsipkan bukti seluruh transaksi digital seperti potongan marketplace dan dokumen pajak lain yang berkaitan. Pelaku usaha harus mengikuti perkembangan aturan pajak digital terbaru karena regulasi di bidang ini terus mengalami penyesuaian di Indonesia untuk memastikan setiap laporan pajak tetap patuh dan up to date. Terima kasih.